Ngantuk nih. Sama. Yuk tidur yuk. Bentar, kayaknya ada yang lupa deh. Bantalnya mana? Halo teman-teman semua, selamat datang di Bantal, Bincang Asyik Mental Health. Nah, mungkin aku mau kenalin diri dulu kali ya. Nama aku Kansa Zafira Fitri dan biasanya dipanggil Kansa nih. Dan hari ini aku akan menjadi host pada podcast pada hari ini. Nah, aku nggak mungkin dong ya podcast itu ngomong sendiri aja. Jadi aku akan ditemani oleh dua orang narasumber yang cantik-cantik ini. Mungkin boleh langsung aja kenalan diri kali ya. Oke, hai semuanya. Kenalin nama aku Alisa Fitriani, biasa dipanggil Alisa. Halo Alisa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eliana Nanti, bisa dipanggil Eliana. Halo Eliana. Oke, kelihatannya ini pada segar-segar banget ya. Tapi aku tetap mau nanya nih, gimana kabar kalian? Oke, kalau dari aku alhamdulillah ya baik dan cuacanya tuh juga lagi bagus dan mendukung gitu. Jadi bikin nambah mood gitu kalau lagi beraktivitas. Kalau Eli sendiri alhamdulillah sehat gitu. Kalau Kansa gimana kabarnya? Oh, terima kasih Eli udah menanyakan. Alhamdulillah sih, hari ini aku baik-baik aja. Mungkin aku penasaran lagi gitu ya, kalian sebelum ada podcast ini, itu kalian ada kegiatan apa sih kira-kira? Kalau tadi sih Eli kebetulan habis selesai nonton film, itu tuh film tentang mental health, judulnya Imperfect gitu. Dan terus ternyata filmnya tuh seru banget. Jadi teman-teman tuh boleh ya kalau misalnya kalian juga lagi nyari film tentang mental health itu direkomendasikan. Oke. Mungkin kalau Alisa sendiri habis ngapain nih? Oke, mungkin kalau aku hampir mirip-mirip ya kayak Eli tadi, tapi bukan nonton film nih. Aku bukan nonton film, cuman tadi abis ini ada webinar tentang mental health juga gitu dari komunitas aku gitu. Jadi lumayan produktif ya untuk hari ini. Kalau Kansa sendiri abis ngapain? Oke, jadi teman-teman nih tadi Eli habis nonton film tentang mental health, terus juga Alisa lagi ada webinar tentang mental health. Nah, tadi tuh aku sebenarnya cuma scroll-scroll media sosial aja sih sambil ngeliat-ngeliat headline apa atau berita apa nih yang lagi happening hari ini. Dan kebetulan banget gitu ya, aku ketemu sama salah satu berita yang aku pengen banget untuk diskusiin bareng-bareng. Jadi tadi itu aku baca kalau survei yang dilakukan oleh ILO pada tahun 2020 sampai 2022 menyebutkan ada sebanyak 63% pekerja mengalami gangguan kesehatan mental nih teman-teman. Terus pas aku cari-cari berita lain gitu ya, ternyata ada lagi nih fenomena hustle culture yang ternyata bisa mempengaruhi kesehatan mental. Terus aku kan bertanya-tanya gitu ya, oleh dua peristiwa tadi, emang apakah kesehatan mental ini nggak diperhatiin gitu ya di lingkungan kerja. Jadi aku cari-cari lagi nih berita untuk memvalidasi fakta tersebut. Dan ternyata emang faktanya kesehatan mental itu masih kurang diperhatikan. Kalau dari aku mungkin ya hal-hal kayak gini itu terjadi karena kurangnya sosialisasi gitu ya terkait kesehatan mental itu sendiri. Mungkin aku pengen berbincang-bincang sama kalian. Mungkin tanggapan kalian tentang berita itu apa sih? Kalau dari Ali sendiri sih pernah lihat juga berita terkait mental health ini gitu ya, yang memang kurang diperhatikan nih, apalagi di negara kita di Indonesia gitu, terutama di lingkungan kerja gitu ya. Padahal kesehatan mental ini kan gak kalah penting ya dari kesehatan fisik gitu, tapi masih aja kurang diperhatikan gitu. Aku setuju sama yang Kansa bilang tadi sih, mungkin memang diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Mungkin kedepannya perlu diperhatikan lagi karena memang mental health ini sangat penting sih. Oke, mungkin menurut Alisa gimana? Menurut aku sih itu udah banyak banget ya terjadi, apalagi tadi Kansa sempat mention terkait hustle culture ya, yang dimana kita Gen Z nih ya terutama, kadang kita tuh selalu menganggap bahwa makin sibuk adalah makin produktif gitu ya, padahal itu enggak sama sekali dan itu salah banget gitu. Nah, budaya ini tuh jadinya malah ngakibatin masalah mental yang serius, karena para pekerja terutama atau karyawan-karyawan tuh berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesannya. Sebenarnya nggak salah sih ya, cuman yang menjadi salah adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, apalagi di zaman sekarang, itu banyak banget nih misalnya kita buka IG sedikit, ada postingan nih di umur 20 tahun udah bisa beli rumah gitu, atau misalkan di umur 20 tahun udah bisa dapat 100 juta pertama gitu. Nah, itu menurut aku nggak apa-apa kok untuk dijadikan motivasi, tapi jangan sampai kita terobsesi banget nih untuk menjadi seperti kayak dia gitu sih kalau dari aku. Oke, aku setuju banget sih sama kalian berdua. Tadi Ellie juga menyebutkan kalau kesehatan mentalnya itu nggak kalah pentingnya untuk disadari dibandingkan dengan kesehatan fisik gitu. Terus juga Alisa tadi bilang masa-masa sekarang gitu ya, apalagi kita Gen Z makin sibuk katanya makin produktif. Tapi padahal masing-masing orang itu punya porsinya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing gitu ya. Jadi achievement orang-orang atau pencapaian orang-orang itu tergantung sama diri masing-masing. Jadi nggak bisa tuh namanya membandingkan diri gitu ya. Nah mungkin aku mau tahu dulu nih menurut kalian apa sih kesehatan mental itu? Oke, mungkin menurut aku dulu kali ya. Kalau dari aku itu kesehatan mental itu adalah di mana ada tuh di mana kita sejahtera mental gitu ya, di mana pengelolaan emosi kita, jiwa yang sehat dan psikis kita tuh juga bagus gitu. Nah, ini tuh berhubungan juga dengan keadaan kita yang tentram, tenang, positif gitu ya. Sehingga dengan kondisi kita yang seperti itu yang stabil, kita bisa menikmati nih perjalanan hidup kita sehari-hari itu bisa tenang gitu ya dengan apa ya berpaparan juga dengan orang-orang lain di sekitar kita gitu. Oke, kalau misalnya dari Ellie sendiri,
Mungkin kurang lebih sama ya, sama yang tadi udah dijelasin sama Alisa gitu. Mental health itu kan, kondisi seseorang yang berhubungan atau berkaitan dengan mental, jiwa, dan psikis orang tersebut gitu. Dan kalian juga perlu tahu kalau misalnya peristiwa yang terjadi di hidup seseorang itu ternyata, berpengaruh gitu sama, mental health mereka gitu. Apalagi kalau misalnya peristiwa tersebut punya dampak yang besar gitu kan. Dan mental health ini perlu diperhatikan terutama di tempat kerja di mana orang-orang tuh sebagian besar menghabiskan, waktu mereka tuh di tempat kerja ini gitu kan. Kan orang tuh berangkat kerja pasti dari pagi, terus pulangnya ada yang sore, bahkan, maghrib atau enggak sampai lembur gitu kan. Nah, di mana apalagi kalau di tempat kerja ini kita dituntut untuk punya produktivitas tinggi gitu, karena, mau nggak mau kita kan harus bisa menyelesaikan tugas ini dengan cepat gitu, bukan hanya cepat tapi juga tepat gitu, bisa selesai dengan baik gitu kerjanya. Oke, I see. Mungkin kalau aku bisa simpulin gitu ya, kesehatan mental ini adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan emosi dan psikis gitu. Jadi lebih ke dalam diri kita. Lalu juga peristiwa besar yang terjadi pada diri seseorang atau pada diri kita sendiri itu juga bisa memengaruhi kesehatan mentalnya. Nah, mungkin dari kalian ada nggak sih contoh untuk gangguan kesehatan mental itu? Mungkin di kalangan anak muda atau yang tadi kita omongin bahkan pekerja sekalipun gitu. Dan kenapa sih ini penting untuk disadari sejak awal? Oke, mungkin aku mau coba jawab dulu kali ya. Seperti yang kita udah bahas ya sebelum-sebelumnya terkait hustle culture gitu. Mungkin aku akan mention hustle culture gitu di mana mungkin banyak para anak muda Indonesia yang akhirnya ya apa ya kayak terjorodi gitu ya. Dari Eli udah bilang lembur juga yang membuat kondisi emosi mereka, kejiwaan dan psikis mereka tuh nggak stabil gitu. Nah, mungkin makanya kesehatan tubuh kita tuh apa ya, jangan cuma olahraga aja gitu. Mungkin banyak gitu ya dari anak-anak muda yang ikut program lari atau jalan sehat atau yang lagi nge-hype nih, GBK sehat gitu ya. Tapi coba kita lihat seberapa banyak sih anak muda yang ikut program meditasi gitu misal. Iya ada kok, tapi intensitasnya tuh nggak sebanyak orang-orang yang olahraga fisik gitu. Makanya jangan lupa juga nih untuk menjaga apa ya kesehatan emosi kita dan mental kita juga. Apalagi mungkin yang berhubungan dengan kerjaan di kantor gitu dan mental ya kerjaan di kantor, mikirin kerjaan yang berlebih yang cukup membuat stres gitu. Yang pada akhirnya kita harus berantisipasi juga supaya kita nggak kena gangguan mental tersebut yang semakin parah. Makanya kita harus punya kita harus aware dulu dengan lingkungan di sekitar kita gitu sih. Oke, mungkin kalau dari Ellie, Kan udah jelas ya tadi gitu, apalagi yang udah dijelasin Alisa juga udah cukup lengkap gitu. Kalau mental health ini kan hubungannya sama psikis gitu ya, kejiwaan seseorang lah gitu kan. Nah, kalau untuk contoh gangguannya sih pasti nggak jauh-jauh dari mungkin kelihatan nih, menurunnya tingkat produktivitas gitu, kayak sehari-hari kok udah menurun, bawaannya tuh, capek duluan sebelum melakukan sesuatu hal yang produktivitas gitu. Jadi kayak enggan lah atau nggak berkurang gitu ya produktivitasnya. Terus mungkin kalau istilah tren zaman sekarang tuh no life lah ya gitu. Jadi narik diri dari kehidupan di luar, kurung diri di kamar gitu, apa sih, gelapin lampu, terus main HP doang, scroll, tidur lagi gitu. Itu juga, salah satu, eee, contoh gangguannya gitu ya. Yang terakhir juga bahkan bisa sampai depresi gitu. Jadi ada keinginan untuk menyakitkan diri sendiri gitu dan lain-lain. oke, nah mungkin dari contoh gangguan kesehatan yang udah kalian jabarin tadi itu jujur mengkhawatirkan gitu ya. Mungkin kira-kira menurut kalian ada nggak sih, kenapa sih hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi? Dan mungkin apa sih penyebab munculnya gangguan mental health, terutama di lingkungan kerja gitu? Oh iya benar, itu udah memprihatinkan banget dan perlu kita perhatikan lagi ya mungkin gitu kan. Karena emang sepenting itu banget sih mental health terutama di lingkungan kerja gitu. Kalau penyebab munculnya gangguan mental ini, kan bisa dari mana aja ya. Mungkin, di sini aku bakal jelasin ada 2 faktor, yang pertama itu ada faktor internal, itu faktor yang datang dari dalam diri pekerja itu sendiri gitu ya. Itu bisa jadi penyebabnya itu, mudah menjadi marah ketika orang, tidak memperhatikan hal-hal penting atau merasa tidak didengar gitu. Yang kedua, merasa ditinggalkan oleh rekan-rekan kerjanya gitu kan. Yang ketiga itu kok merasa perlu untuk memperbaiki orang lain atau mengkoreksi orang lain terus-menerus gitu. Yang terakhir itu, terus membandingkan diri, sendiri dengan orang lain seperti yang tadi dicontohin Alisa itu membandingkan pencapaian gitu yang seharusnya itu tidak boleh gitu. Dan yang kedua tadi kan faktor internal udah, yang kedua itu ada faktor eksternal, itu faktor yang muncul dari lingkungan kerja atau di luar dari diri pekerja itu sendiri gitu. Misalnya kalau misalnya di kantor kan kalau misalnya sebagai, apa ya, junior gitu baru datang kadang kayak suka diomongin nih, kayak, "Kamu siapa sih?" Gitu kan, "Baru anak baru di sini gitu, bisa apa sih?" Gitu kan. Mungkin, kita biasanya tahu dengan istilah senioritas itu atau otoriter gitu kan. Nah itu juga tetap berpengaruh banget, ke beban kerja dan stres kerja kita gitu tuh. Itu 2 hal yang sangat penting sih mempengaruhi kinerja karyawan dan, kesehatan mental karyawan itu sendiri. Oke, I see. Jadi penyebab muncul gangguan kesehatan nih ya, menurut Ellie itu bisa melalui faktor internal dan juga faktor eksternal gitu, seperti tekanan di tempat kerja, beban kerja, dan lain-lain. Kalau menurutku juga nih hal ini dapat berdampak sih pada kualitas kerja karyawan gitu ya. Mungkin dampak yang lebih parahnya lagi adalah menimbulkan reaksi emosional gitu, termasuk sakit kepala, gangguan pencernaan, dan gangguan kelelahan fisik dan mental. Kira-kira mungkin dari penyebab yang udah kalian share tadi, atau Ellie share tadi, apa sih efek atau dampak kesehatan mental ke diri kita, lebih tepatnya mungkin ke kesehatan tubuh kita? Oke, mungkin aku mau ini dulu kali ya Kansa, tadi kan Eli bilang kalau, apa ya, kita sulit nih untuk, untuk berkembang di suatu perusahaan apalagi mungkin yang senioritas gitu ya, dan itu aku setuju banget, banyak fenomena yang bilang kalau Gen Z ini mental kerupuk gitu ya, padahal itu enggak juga sih menurut aku ya, karena tergantung, dengan siapa kita berkomunikasi juga gitu. Nah, kalau misalkan kita membahas dampaknya tuh banyak banget, terutama di lingkungan kerja gitu ya, yang, sebelumnya kita udah bahas juga kalau,
fisik dan mental ini adalah 2 hal yang nggak bisa terpisahkan gitu. Misalkan kalau tadi Kansa bilang, terkait misalkan apa ya, efeknya tuh sakit kepala, gangguan pencernaan dan lain sebagainya, tapi bahkan bisa loh lebih parah dari itu. Contohnya misal, itu tuh bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular gitu yang, contohnya misalkan seperti detak jantung yang makin cepat nih, terus nyeri dada, ini kan bahaya banget ya, apalagi buat orang-orang yang sering beraktivitas setiap harinya, dari pagi sampai malam gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa yang tadi kan saya bilang, yaitu bisa menyebabkan masalah pencernaan gitu, yang misalkan contohnya sakit perut, mual, diare, dan masalah pencernaan lainnya yang berpotensi juga gitu. Nah, itu kan bisa membawa dampak yang negatif juga ya ke tubuh kita. Terus yang ketiga, itu bisa melemahkan sistem imun tubuh kita juga itu, dan bisa memicu respon stres yang berlebih, dan pada akhirnya kita tuh bisa melepaskan banyak bahan kimia atau hormon juga dari diri kita, adrenalin gitu ya, yang seperti di sistem tubuh kita yang sangat penting gitu. Makanya itu bahaya banget sih kalau dari aku, dari dampak apa ya, gangguan kesehatan mental kita gitu. Oke, tadi kan Alisa juga udah menyebutkan gitu ya dampak-dampak kesehatan mentalnya dan jujur mengkhawatirkan banget kayak ada resiko penyakit kardiovaskular, menyebabkan masalah pencernaan, bahkan melemahkan sistem imun. Nah, ini kan baru dampak-dampaknya nih. Kira-kira boleh nggak sih kita membahas tentang cara mengatasi masalah mental health itu sendiri? Dan kira-kira dari kalian tuh ada nggak sih kebiasaan yang bisa dilakuin, mungkin mulai dari diri sendiri gitu ya, untuk menimbulkan kebiasaan menerapkan positif mental health itu sendiri, biar nggak terjadi nih hal-hal yang kayak tadi udah disebutin, yang dampak-dampaknya itu, aduh takut banget gitu ya. Mungkin Betul, gimana? betul, betul. Kalau ditanya cara menimbulkan positif mental health itu sih yang pertama benar tadi Kak udah nyebut kan, datang dari diri sendiri baru, lingkungan sekitar gitu. Yang pertama kalau datang dari sendiri itu pasti dari pikiran. Nah untuk punya pikiran positif ini kita, perlu ada usaha-usaha yang kita lakukan gitu. Misalnya, tentu aja menjauhkan diri dari hal-hal negatif gitu ya, yang sekiranya buruk untuk diri kita. Ketika kita sadar kayak, di lingkungan ini ada hal buruk gitu kan, kita harus tegas nih untuk menghindari atau, justru ngajak teman-teman kita kayak, "Ayo, nggak boleh kayak gini loh," gitu kan. Mungkin salah satu contohnya kayak misalnya kita lagi dengar teman kita ngobrol tempat kerja gitu kan kayak, wah ini kayaknya terdengar lagi ngomongin orang gitu, tapi ngomongin orangnya tentang hal-hal, negatifnya gitu. Nah itu kita harus menghindar, jangan malah ikut nimbrung gitu kan. Terus kalau untuk salah satu cara ngatasinnya juga sih kalau dari Elly biasanya itu, journaling. Sekarang juga kan lagi trennya journaling itu, kayak orang pada bikin, video day in my life gitu kan atau video rutinitas sehari-hari, mereka biasanya ngawalin atau ngakhirin, kegiatan mereka itu dengan melakukan journaling ini gitu. Karena journaling ini ternyata banyak banget manfaatnya. Misalnya kita tuh bisa share-lah, sekedar share tentang kegiatan hari ini, numpahin keluh kesah kita gitu. Bisa juga untuk tracking mood kita karena, dari tulisan-tulisan itu kan kelihatan ya kita di minggu ini lagi sering happy atau justru malah sering sedih gitu karena masalah yang ada di minggu ini gitu. Dan itu juga bisa jadi bahan evaluasi kita dan, menumbuhkan rasa syukur kita tuh lebih tinggi gitu atas apa yang sudah kita lewatin di minggu ini. Oke, mungkin kalau dari aku kali ya, tadi aku udah setuju banget nih sama yang Elly bilang, yaitu kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Nah, tadi sempat mention juga terkait journaling ya, itu jujur nih banget, aku tuh beberapa akhir-akhir ini, beberapa waktu ini, aku coba untuk journaling dan bener aku ngikutin dari YouTube-YouTube ya, Day in My Life, dan aku coba journaling pagi-pagi, dan itu apa ya, rasanya tuh jadi lebih fresh aja gitu sehari-hari gitu, makanya itu wajib banget ya guys dicoba untuk journaling gitu. Nah, kalau dari aku mungkin tambahannya, kita coba deh lebih bijak pakai sosial media gitu, karena kan kita punya akses yang gampang banget nih, yang terjangkau juga, buat kita akses ke HP kita gitu, ke sosial media kita gitu misal. Nah itu, bisa aja menimbulkan hal-hal yang di luar kendali kita gitu, pada akhirnya bisa mengganggu ke kesehatan mental kita. Atau coba misalkan kita nggak buka sosial media deh sehari aja, atau misalkan kalau susah banget, coba misalkan kita mau tidur nih, pas mau tidur di malam hari, coba kita ngefilter siapa aja yang kita follow, kita lihat nih yang dirasa kayaknya mengganggu atau merusak pikiran kita deh. Nah itu sebaiknya coba diblokir aja atau mungkin di-hide kali ya. Kalau misalkan orang-orang pada bilang, "Ih apaan sih blokirnya kayak bocah," gitu ya. Tapi itu menurut aku untuk menjaga, tubuh kita atau mental kita juga gitu. Nah, atau misalnya kita bisa lihat dari influencer yang kasih tips-tips gitu ya, yang menjaga kesehatan mental atau mungkin kita bisa membatasi durasi, buka IG atau scroll-scroll TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara juga sih dari aku tambahannya gitu. Oke, berarti tadi kan disebutin nih untuk, mulai punya self awareness gitu ya terkait kesehatan mental diri sendiri, dan juga mungkin mengatur, kadar penggunaan sosial media demi menjaga kesehatan mental. Tadi dibilang kayak blokir-blokiran gitu kayak bocah-bocahan, tapi kayaknya menurut aku juga nggak apa-apa gitu, Betul, demi betul. kesehatan mental sendiri gitu kan, karena kesehatan mental sendiri ini kita yang ngerasain. Kalau kita peduli sama omongan orang, kayaknya kesehatan mental kita makin hancur nggak sih, Kak Alisa? Betul Betul banget. banget, makanya kita jangan jangan ini sih, sosial media itu parah banget sih kalau misalkan kita makin-makin scroll sampai 10 jam tuh bisa tau Kansa. Iya sih, bener bener banget, dan itu bahaya banget sih ya, Eli, Iya, kayak betul. hal itu Memang tuh terasa waktunya kalau iya, scroll bener sosial banget. media. Betul banget. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas nih tentang cara, menimbulkan gitu ya positif mental health mungkin dalam dalam diri kita sendiri. Mungkin aku penasaran sih, kira-kira bisa nggak ya kita tuh melibatkan tempat kerja di mana para karyawan itu menghabiskan sebagian besar waktunya tuh di situ, kayak bahkan mungkin yang tadi Ali udah bilang kayak hampir lembur itu kan juga, apa ya, menghabiskan waktunya itu di tempat kerja. Jadi bisa nggak sih tempat kerja ini itu menjadi tempat yang aman bagi para karyawan untuk, kesehatan mentalnya gitu? Oke, mungkin aku mau coba jawab dulu kali ya, ini good question banget karena mungkin dari tadi kita ngomongnya tentang bahas diri kita sendiri nih, tapi kita, coba kita lihat dari
perspektif si perusahaan atau kantornya gitu ya. Jangan lupa mungkin coba timbulkan budaya kerja yang sehat. Gimana caranya? Coba bangun tim yang sehat, tim yang bonding banget nih, tim yang solid antara satu apa ya, pekerja satu dengan yang lainnya gitu. Mungkin coba misalnya dengan makan siang bareng-bareng gitu ya. Mungkin adain program kecil-kecilan aja juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk makan siang bareng-bareng atau mungkin bisa melaksanakan group outing juga gitu di mana para pekerja ini bisa dibagi ke beberapa tim yang pada akhirnya bisa mengikuti atau melaksanakan tugasnya atau mungkin nanti di akhir bakal ada lomba dapat hadiah gitu. Nah, itu kan bakal jadi seru banget ya. Jadi kerja tuh nggak yang oke gue harus kerja ke kantor gitu-gitu aja, tapi ada selingannya sedikit nih untuk apa menimbulkan budaya kerja yang asik juga gitu. Kalau dari aku. Mungkin kalau dari Ellie? Kalau misalnya itu, kalau Eli nambahin ya dari yang Alisa tadi udah jelasin gitu ya. Kalau menurut Eli sih perlu juga kayak ngadain outbound dan training gitu misalnya. Karena manfaatnya dari outbound dan training ternyata sangat banyak nih. Kayak misalnya selain tadi yang disebut bisa mempererat bonding antar karyawan gitu ya. Ternyata bisa juga untuk apa sih mendapatkan keterampilan sosial karyawan ini dan juga mereka merasa lebih dihargai gitu. Yang semuanya itu pasti tentu aja ada kontribusinya pada peningkatan kesehatan mental karyawan itu sendiri gitu. Kalau contohnya mungkin kalau outbound itu bisa tuh hiking atau arung jeram gitu kan. Di mungkin di kota-kota terdekat aja gitu ya dari kantor gitu kan. Atau mungkin problem solving challenge gitu. Terus trainingnya juga bisa ngikutin mindfulness meditation workshop gitu untuk meditasi tadi kan penting gitu untuk mengelola stres gitu. Dan yang kedua itu bisa silent training gitu kan untuk mengembangkan ketahanan mental dan sikap positif gitu. Bisa juga nih kalau dari kantornya gitu ya disediain nih fasilitas misalnya ruangan buat kita tuh mengeluarkan keluh kesah gitu yang dimana ada fasilitas psikolognya gitu di kantor yang dimana nanti cerita-cerita atau mungkin keluh kesah dari karyawan ini bisa juga jadi masukan dan outputnya itu bisa bisa disampaikan dan buat evaluasi kantor juga gitu. Oke, oke, I see, I see. Aku setuju banget sih. Ternyata tuh tempat kerja ini juga bisa ambil peran gitu ya untuk menciptakan lingkungan yang aman, terkhusus lagi terkait dengan mental health pekerjanya. Mungkin dari ya tadi mulai bangun kerja sama tim yang baik dan menekankan mungkin sikap kolaborasi gitu ya. Lalu juga mengadakan outbound yang bisa mempererat ikatan antar pekerja dan juga mengadakan training terkait kesehatan mental agar di tempat kerja ini sosialisasi terkait kesehatan mentalnya ini bisa berjalan gitu dan seluruh karyawan mungkin jadi lebih aware dengan kesehatan mental masing-masing, juga mungkin kesehatan mental bersama gitu ya. Nah, Nanti oke. tapi tadi kalau yang Eli bilang itu tuh kantor idaman Gen Z banget, ada outbound-nya, terus ada konsul psikologi, bisa curhat-curhat gitu ya. Itu aku kalau misalkan ada kantor yang kayak gitu mungkin aku bakal coba apply ke situ kali ya. Karena Pasti itu akan jadi pastikan berusaha, sehat mental betul. kita banget gitu. Iya, berusaha banget ya untuk apply di situ. Ih, Kayak, bener. iya, dream company semua orang ya. Betul. Kita doain aja ya, semoga ada. Amin, amin. Amin. Wah, gak kerasa banget nih, ternyata kita udah ngobrol panjang lebar banget ya durasinya. Tapi walaupun materinya lumayan serius, tapi aku gak ngerasa bosan sih. Karena menurut aku ini tuh berbobot dan asyik banget gitu ya. Dan materi ini tuh penting banget untuk diketahui sama semua orang. Pokoknya kita tuh harus mengenali diri sendiri gitu ya. Apalagi meningkatkan self-awareness tentang mental health itu sendiri. Mungkin sebelum selesai, aku mungkin mau dengar kali ya closing statement dari Alisa dan Ellie. Mungkin aku persilakan dulu ke Ellie. Oke, terima kasih Kansa, terima kasih juga buat semua yang udah mendengarkan podcast kita kali ini gitu ya. Semoga podcast kita kali ini bisa meningkatkan kesadaran kita semua kalau misalnya mental health ini sangat penting gitu daripada kesehatan fisik juga gitu. Terutama di tempat kerja tadi gitu ya yang udah kita bahas gitu. Terus perlu kita ingat juga kesehatan karyawan khususnya kesehatan mental ini gitu ya merupakan investasi jangka panjang juga yang berharga bagi produktivitas dan keberhasilan perusahaan. Jadi mari kita terus kerjasama lah untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan sejahtera. Oke, makasih Ellie. Nah, mungkin Elisa bisa menyampaikan closing statement-nya. Waduh, untuk closing statement ya apa ya? Sebenarnya tadi udah cukup lengkap tuh tadi yang dibilang sama Eli juga. Mungkin kalau dari aku apa ya, yang penting kita jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kita, terutama buat para sandwich generation gitu yang mereka punya tuntutan untuk membiayai keluarganya, adiknya, kakaknya dan lain sebagainya. Itu kan jadi harus bekerja lebih keras ya. Itu coba untuk slow down nggak apa-apa. Apa ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu ya. Yang penting kita mental kamu, mental kalian, mental kita semua tuh bisa sehat juga dan bisa berjalan pekerjaan-pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Itu sih dari aku kan, Sa. Oke, makasih Alisa dan juga Ellie udah mau aku ajak ngobrol gitu ya di malam hari ini. Tapi kayaknya aku udah agak ngantuk deh, udah mulai nguap-nguap gitu ya. Jujur aku ngantuk juga tahu. Bener-bener. Udah kasur nih. Kalau gitu aku mau tidur dulu ya kan saya. Aku udah kangen banget sama kasur gitu. Itu juga. Jangan lupa bantalnya teman-teman. Bincang asyik mental health. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.